Dengan paling bawah yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for honden and inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden dilarang, for honden ya honden dulu, baru inlander. Honden and inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78 Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for honden and inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan. Sebagai bukti untuk kalian semua, kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Sekarang saya mau kasih lihat klip, sebuah klip dari sebuah film yang dibuat oleh Belanda, bukan kita yang buat. Berdasarkan surat-surat, berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh prajurit-prajurit Belanda tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang kemerdekaan 45 sampai 50. Namanya The East, bahasa Belanda The Oosten. Ini saya sarankan Danjen Akademi TNI, saya sarankan gubernur-gubernur, film ini wajib ditonton dari awal sampai selesai oleh semua taruna. Saya sarankan kalau belum diputar di semua sesko, diputar di semua sesko, di semua suslapa. Saran saya di SMA TN harus diputar. Saya ambil video klip sepotong-sepotong, bisa diputar. Jadi film ini dibuat oleh Belanda sendiri.
Kalau film ini dibuat oleh kita, bisa dituduh bahwa ini tidak objektif, tidak berdasarkan sejarah. Mereka yang buat. Ya. Ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini, kau akan dilantik karena Andi Patah, karena Puang Sidi. Ini cerita tentang Westerling. Peristiwa-peristiwa di mana dia muncul, tapi tidak hanya dia, di semua daerah dari Aceh sampai ujung timur pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara, ada bernegara berdasarkan ideologi, kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu biasanya negara itu akan bernegara berdasarkan tujuan kemakmuran. Ya. Aliran ekonomi. Negara bertujuan meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau yang 70 tahun pertama biasanya yang mimpin adalah para pejuang kemerdekaan dan para prajurit. Sesudah itu, begitu kita beralih kepada aliran ekonomi, yang mimpin biasanya para pengusaha dan para ekonom, ahli ekonomi. Tapi ada aliran ketiga bernegara, dan ini kadang-kadang kita lupa. Elit bangsa Indonesia lupa. Yang ketiga ini adalah aliran realisme. Di Indonesia selama ini yang selalu diajarkan adalah aliran ideologi dan ekonomi. Lupa, saya sendiri baru ngah bahwa bernegara itu ada aliran realisme. Kenyataan. Kalau negara bertujuan, kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival. Survival suatu bangsa. Karena pasti ada konflik. Politik, ekonomi, konflik pertahanan dan sebagainya. Dan ini hari-hari ini kita lihat dengan mata kita tiap hari. Ukraina, Sudan, Somalia, Yemen, terakhir Gaza, perang, dibantai rakyat, anak-anak dibantai, hitungan terakhir 136.000 penduduk Gaza terbantai. Ini adalah penemuan jurnal Inggris, The Lancet. Hitungan mereka 136.000.